Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 29 Agustus 2021. Minggu biasa yang ke-22. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita hari ini diambil dari dua bacaan, yakni bacaan kedua untuk hari Minggu ini dari surat Rasul Yakobus bab 1 ayat 17 sampai 18, ayat 21b sampai 22 dan 27, dan juga Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 8, 14 sampai 15 dan 21 sampai 23. Salam bahagia selalu. Saudaraku terkasih, saya ingin mengajak kita hari ini untuk melihat bacaan kedua dari Rasul Yakobus dan Injil Markus. Dalam surat Rasul Yakobus kita mendengar penegasan yang sangat jelas bahwa semua orang yang mengimani Yesus jangan sekali-kali mau menjadi orang Katolik atau orang yang beriman hanya di bibirnya saja, melainkan orang Katolik yang di hati. Janganlah menjadi manusia yang hanya bicara, melainkan yang betul berbuat, atau dengan ungkapan Yakobus, jadilah diri kita pelaksana sabda. Sabda Tuhan yang kita dengar, yang kita baca harus diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan kita. Bahkan Santo Yakobus meyakini bahwa seorang pengikut Kristus dapat mengungkapkan imannya dalam cinta kasih yang tulus dan ikhlas, yang secara nyata tercermin baik dalam perhatian terhadap orang-orang atau anak-anak yatim piatu, orang-orang yang menderita, dan juga menjaga diri agar tidak tercemar oleh dunia. Penegasan ini mau mengatakan bahwa kalau kita menjadi Katolik, kalau kita mengimani Kristus, harus terwujud dalam cinta terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari dan terus menjaga hati kita dari hiruk-pikuk dunia ini. Saudaraku terkasih, dalam Injil yang kita dengar hari ini menegaskan apa yang sudah disampaikan Rasul Yakobus. Beriman yang tidak hanya di bibir, beriman tidak hanya ingin dilihat orang, dianggap suci, tapi beriman dari hati. Injil menceritakan segerombolan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat yang datang dari Yerusalem menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Mereka menegur karena bagi mereka mencuci atau membasuh tangan adalah sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan mereka. Karena itu mereka bertanya pada Yesus, mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis? Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, itu dengan tangan yang tidak dibasuh. Mereka menegur karena bagi mereka mencuci atau membasuh tangan adalah sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan mereka. Karena aturannya seperti itu. Karena itu mereka bertanya pada Yesus, mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis? Saudara terkasih, orang-orang Yahudi menuntut suatu ketaatan buta terhadap peraturan dan adat istiadat nenek moyang mereka, dan mengabaikan inti terdalam dari perintah-perintah, yaitu kasih akan Allah dan sesama. Segala sesuatu diciptakan Allah memang baik, dan menjadi jahat dan najis hanya karena ulah manusia, salah gunakan dengan tujuan lain daripada yang dikehendaki Allah. Maka bagi Yesus, agama yang benar terletak dalam kasih akan Allah dan sesama. Karena itu Injil hari ini menunjukkan pada kita nilai mendengarkan, membaca sabda Tuhan adalah menerjemahkannya dalam perbuatan. Bahwa rasa keagamaan yang benar harus terbit dari hati, bukan dalam bibir saja. Bahwa ibadat kita pada Tuhan akan menjadi berarti bila berbuat dalam tindakan kasih kita pada sesama. Saudaraku terkasih,
Jelas bagi kita bahwa beriman pada Kristus bukan beriman pada bibir kita. Bukan beriman pada hal yang tampak saja. Bukan hanya mengaku saya orang Katolik, saya murid Kristus lalu selesai. Tapi beriman yang benar adalah beriman dari hati, mencintai Kristus yang terwujud dalam perbuatan kasih pada sesama kita. Sebab syarat yang diminta Kristus pada kita adalah hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.